Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara pribadi saya sangat berbahagia tentu dipertemukan dengan calon-calon duyufur rahman, ya, calon-calon tamunya Allah Ta'ala yang akan mendatangi panggilan dari Allah Ta'ala. Karena pada hakikatnya mendatangi undangan ini bukanlah satu hal yang acak Allah Ta'ala berikan. Karena panggilan setelah Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam selesai membangun Baitullah atau Ka'bah, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam, berdoalah kamu, serulah seluruh manusia untuk mendatangi tempat ini. Maka sejak saat itu Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Ibrahim, maka seruan ini menggema ke seluruh dunia. Bukan hanya di negeri Arab, tapi bahkan ke negara-negara lainnya. Maka seruan itu sampai hari ini masih berdengung di hati orang-orang yang beriman. Ya, semua seruan itu ada. Namun pada akhirnya ada yang mau menjawab atau mendatangi panggilan itu, ada pula yang mengabaikan. Ada yang Allah Ta'ala berikan kemampuan, ada yang Allah Ta'ala belum berikan kemampuan. Maka bisa melakukan hal ini, mendatangi panggilan dari Allah Ta'ala ini, undangan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ini bagian dari nikmat yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kita bicara mendatangi panggilan ini bukan karena adanya harta, karena ternyata banyak orang berharta juga belum ada keinginan untuk berangkat. Bukan bicara sehat, ada juga orang yang badannya lebih sehat tapi belum kepikiran juga untuk berangkat. Bukan bicara masalah luangnya waktu, banyak juga orang yang harta ada, fisik sehat, waktunya luang, tapi seruan Allah Ta'ala tetap dia abaikan. Maka tentu orang-orang seperti itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala nantinya. Kenapa tidak mendatangi seruan Allah Ta'ala padahal sudah diberikan kemampuan? Ya alhamdulillah, maka perlu kita syukuri, patut menjadikan sebuah hal yang kita bahagia dengannya. Ya, ini menjadi momen awal, ya. Kita belum selesai, tentu ini hanya menjadi momen awal di mana kita mendatangi panggilan tersebut. Dan sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, di kitab sahihnya yang disebut oleh para ulama kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, itu Sahih Bukhari. Beliau sebutkan di sana satu bab dalam kitab itu, al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Nah, ini menjadi pegangan bagi seluruh kaum muslimin. Perlu kita berilmu. Kalau kita tidak cukup ilmu, maka di sana nanti akan sia-sia akhirnya. Sudah mengorbankan harta, mengorbankan waktu, tenaga, tapi karena di sana amburadul ibadahnya, ya jadinya sia-sia. Karena setiap ibadah itu ada tuntunannya, ya. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, apalagi ini umroh, semua ibadah itu ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika melakukannya sesuai dengan tuntunan Nabi, maka diterimalah ibadah itu insya Allah. Tapi jika ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka sebagaimana sabda Nabi kita SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada pada yang dia lakukan itu sesuai dengan Nabi SAW, sesuai dengan perkara yang ada pada Nabi SAW, maka amalan itu akan ditolak. Amalan itu akan sia-sia belaka. Begitu ya. Ini tentu hal yang tidak kita harapkan. Ya.
kalaulah ini memang umroh yang pertama dan mungkin Allah Ta'ala belum berikan rezeki untuk yang berikutnya nanti, mudah-mudahan yang pertama ini bukan hanya berkesan tapi juga meninggalkan jejak amal soleh bagi kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Itu kan harapan utamanya, begitu ya. Di samping lain nanti cerita oleh-oleh, cerita-cerita beri baju, itu kan tambah-tambahan ya Bu ya, bukan tujuan utamanya. Ya boleh nanti selesai umrohnya, selesai ibadahnya, agak keliling-keliling juga boleh. Cicip-cicip unta di Arab itu rasanya apa sih kan gitu. Begitu ya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, karena qadarullah pagi ini cuaca hujan gitu kan. Nanti kalau selesai kita bicarakan materinya, cuacanya bagus, artinya kita bisa keluar tanpa harus berbasah-basahan. Insya Allah kita praktek di luar. Tapi kalaupun nanti hujan masih terus turun daripada kita basah-basahan. Tapi kalau Bapak Ibu setuju, yuk Ustaz nggak apa-apa lah kita hujan-hujanan. Nah, bayangin aja ini di Mekah kita hujan-hujanan. Ya tadi dia sama Paldi kita usulkan gitu, yuk Paldi nggak apa-apa biar aja. Jangan Ustaz katanya. Nanti demam pula. Lain itu kan. Kalau hujan-hujanan di Arab memang seger Pak, Masya Allah. Hujan itu memang ditunggu-tunggu. Kalau hujan di Indonesia, hujan terus-terusan. Alhamdulillah negeri kita ini ya. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas dulu manasik atau tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Tentu dalam hal ini pelaksanaannya kita ambil dari yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait bagaimana cara melakukannya, apa saja yang dilarang, bagaimana mulai dan menyelesaikannya. Maka mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang cukup bagi kita nanti saat sudah berada di tanah haram. Begitu ya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Kita mulai dulu dari perjalanan dari Indonesia. Karena perjalanan Bapak Ibu nanti kan perjalanannya itu Medan, Jeddah ya? Jeddah. Medan, Jeddah, dari Jeddah ke Madinah, Madinah nanti ke Mekah, dari Mekah ke Jeddah lagi pulangnya, Bang. Pulang dari Jeddah lagi baru ke Medan. Baik. Saya akan bahas dulu tentang bagaimana fikih safar dulu ya. Paling tidak di sini kalau nanti misalnya ketemu waktu sholat saat sedang di pesawat, gitu ya. Kalau sedang tidak di pesawat, sholatnya, walhamdulillah, jadi lebih nyaman lagi ya, lebih nyaman lagi. Bapak Ibu bisa menggunakan sholat jamak dan qasar ya. Jamak itu menyatukan waktu sholat, yaitu sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya di satu waktu dengan tanpa merubah urutannya. Ya, misalnya menjamak maghrib dengan isya di waktu isya, maka sholat yang lebih dulu adalah sholat maghrib dulu karena urutannya maghrib baru isya, walaupun waktunya itu di waktu isya. Dan boleh mengkosornya, kosornya itu meringkas sholat yang rakaatnya 4 ya, diringkas menjadi 2 rakaat, begitu ya. Jadi boleh menggabungkan nanti dengan jamak qasar ketika sedang safar. Nah ini kalau memang kondisinya masih di Medan atau masih di Bandara Kuala Namu atau setelah tibanya nanti di bandara di Jeddah, maka silahkan lakukan sholat, cari tempat yang nyaman untuk melaksanakannya dengan cara tadi ya, jamak qasar. Ini baik ketika keberangkatan maupun ketika pulang. Nah saya akan coba ajarkan tentang bagaimana cara melaksanakan sholat ketika sedang berada di pesawat. Ya, ketika dalam pesawat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita mulai dulu dengan bersucinya, toharohnya. Kalau kita toharoh di pesawat, tentu kan jumlah air itu sedikit, ya, jumlah air sedikit. Yang kedua juga pertimbangannya pihak maskapai pasti tidak mengizinkan kita menggunakan air, ya. Karena di toilet saja pun, di toilet pesawat, penggunaan air itu sangat dibatasi. Ya, apalagi nanti di ruang pesawat. Masya Allah. Pak Khaidir nih kan? Ya. Masya Allah, sehat Pak? Alhamdulillah. Mulai kita ya. Jumpa lagi Pak Khaidir. Baik. Sampai di mana? Kok teringat waktu di sana kita jadinya Pak?
Masya Allah. Baik, ya, toharoh ketika di atas pesawat, maka kita tidak akan diizinkan oleh pihak maskapai untuk menggunakan air ya. Pertimbangannya satu tadi, mereka pasti akan batasi, banyak bahayanya ya. Kalau kita gunakan air, kita paksa misalnya nanti di tempat duduk kita diupayakanlah begini dan begitu ya. Kalau cuma 1-2 orang mungkin nggak masalah. Ini jumlah dalam pesawat kan 400 sampai 700 orang kadang Pak dari satu pesawat. Semua pakai air, apa nggak becek pesawat kita? Ya, itu ruangan tertutup. Ya, kemungkinan menyebarnya virus, bakteri itu sangat besar. 8 jam kita dalam pesawat. Maka kaidah dalam fikih mengatakan la dharara wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh juga membahayakan orang lain. Maka sekalipun ada peluang kita untuk menggunakan air, pandai-pandailah gitu bisa digunakan air itu, namun dalam hal ini saya menyarankan tidak menggunakan air. Karena banyak sekali bahayanya, apalagi nanti perbuatan Bapak Ibu dicontoh oleh penumpang yang lainnya. Maka ini justru akan membahayakan kondisi pesawat. Maka lebih baik kita dalam pesawat itu bertayamum dengan berbagai alasan tadi yang sudah disebutkan. Nah, saya akan contohkan tentang bagaimana cara bertayamum. Tayamum ini tentu menggunakan debu ya, menggunakan debu, dan debu semua yang ada di atas permukaan bumi mengandung debu. Sekalipun pesawat itu kerjanya naik turun saja di udara, tapi tentu dia juga membawa debu. Penumpangnya dari bawah naik ke pesawat pasti bawa debu, dan debu juga ada di mana-mana. Maka tidak kesulitan bagi kita untuk debu. Tempelkan aja tangan di mana, misalnya di kursi penumpang yang di depan itu ada debu. Tas yang kita bawa pasti ada debu. Ya, wajah pasangan kita ada debunya. Tepuk, nggak boleh ya. Jadi ada debu. Jadi cara ya tayamum yang dicontohkan dari Rasulullah SAW seperti ini ya Pak ya. Jadi tangan kita kita tepukkan aja, misalnya katakanlah meja ini, tepukkan ya. Setelah ditepukkan, kalau merasa ini terlalu banyak debunya, boleh ditiup atau bahkan boleh ditepukkan saja. Kalau terlalu banyak, karena ini kalau sebanyak itu nanti saat saya usapkan ke wajah, jadilah beda alami itu kan. Jangan, kalau memang terlalu banyak boleh ditepuk atau ditiup ya. Namun kalau memang cuma sedikit yang ada di tangan ya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Pertama boleh diusap ke wajah dulu. 1 kali saja. Setelah selesai dari wajah bisa langsung ya, bisa langsung telapak tangan kiri mengusap punggung telapak tangan kanan. Ya, dari pergelangan saja. Jaraknya di pergelangan diusap sampai habis. Lalu yang telapak tangan kanan mengusap punggung tangan kiri dari pergelangan. Nah, 1 kali saja dan sudah selesai tayamumnya. Urutannya boleh dirubah, boleh nggak tangan dulu? Boleh. Setelah ditepuk, tangan dulu, baru ke wajah. Boleh, kan gitu. Ya. Atau 2 kali tepukan, untuk wajah sekali, untuk tangan sekali juga boleh. Jadi intinya yang penting debu itu kita usapkan ke area wajah dan juga ke tangan. Begitu ya? Mudah ya? Mudah. Begitu saja dia caranya. Ya? Oh, niatnya tadi. Niatnya sejak di awal sudah kita tentukan, kita diajarkan oleh para ulama pula bahwasanya pertama niat itu dalam hati. Ya, niat itu dalam hati. Kalau dalam hati kita sudah meniatkan mau bertayamum untuk melaksanakan sholat, kalau bicara cukup itu cukup. Nah, kalau dilafazkan boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh ya. Tidak wajib ya, tidak menjadi sebuah kewajiban, niat itu harus dilafazkan. Tapi kalau mau melafazkannya, ya, aku berniat bertayamum untuk sholat, silahkan dengan bahasa Indonesia saja juga nggak apa-apa. Ya, aku berniat bertayamum untuk melaksanakan sholat, silahkan. Ya, jadi yang di dalam hati sudah cukup. Kalau mau dilafazkan juga boleh. Begitu ya. Taib. Selesai tayamum maka pelaksanaan sholatnya seperti apa? Karena ini kan posisi tentu, jika mungkin memang ada 1-2 pesawat itu Saudi yang saya tahu, yang saya pernah naik itu Saudi menyediakan musola. Ada musolanya, walaupun ya musolanya paling cuma 4-5 orang saja, nggak bisa banyak. Seandainya itu ada di pesawatnya, ya silahkan, antrilah kan,
ngantri satu sampai selesai. Tapi kalau memang ngantrinya nanti, wah 400 orang ngantri di sini gitu kan, kapan siapnya? Setelah ngantuk lagi nih, bata udah berat, ya udah boleh. Sholat duduk di kursi. Sholat dengan cara duduk di kursinya ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Duduk di kursi itu ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama masih memungkinkan untuk berdiri. Ya, mungkin kalau paling tidak di kelas bisnis lah itu. Di kelas bisnis itu kan agak lebar dia posisi duduknya. Kalau mungkin bisa dimulai sholatnya dengan berdiri, maka mulai sholat juga dengan berdiri. Ya, tapi biasanya kalau di bagian yang belakang itu mau berdiri begini sudah kepentok sama kursi bagian depan itu kan. Bungkuk lah jadinya, agak repot nanti. Ya nggak apa-apa, kalau seperti itu kondisinya duduk saja. Ya, duduk saja. Nah, kalau sudah memang mau duduk, ya sholatnya sambil duduk dengan cara pertama dimulai dengan takbiratul ihram seperti biasa, Allahu Akbar, ya, seperti biasa begini. Bacaannya sama, gitu sampai diselesaikan. Nah, tinggal rukuknya seperti apa? Nah, rukuknya adalah setelah takbir Allahu Akbar, tangan, telapak tangan diletakkan di lutut, ya. Telapak tangan letaknya di lutut, lalu badan kita dibongkokkan sedikit. Sedikit aja nggak apa-apa. Untuk membedakan antara ketika tegak dengan ruku. Bongkok sedikit, lalu baca bacaan ketika ruku. Ya. Takbir, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Duduk tegak lagi. Ya, tangan boleh di atas paha, nggak apa-apa. Lalu untuk sujud, ya, Allahu Akbar, ke arah sujud, tangan kembali lagi ke lutut, ya. Lalu bongkoknya lebih rendah daripada rukuk tadi, lebih rendah lagi. Ya, baca zikirnya sama ketika sujud. Ya. Lalu ketika duduk di antara dua sujud, duduk tegak lagi, nah, dengan posisi tangan di atas paha. Lalu sujud seperti tadi lagi, lalu ulangi rakaat kedua dengan cara yang sama. Begitu ya. Jadi begitu sholat sampai nanti akhirnya salam. Kalau memungkinkan berdiri tadi, kalau memungkinkan berdiri, maka dimulai dengan berdiri. Ya, dimulai dengan berdiri, takbir biasa. Allahu Akbar. Ya, baca bacaan ketika rakaat ke doa iftitahnya, Al-Fatihahnya dan surat pilihannya. Nah, ketika ruku, nah yang berbeda, takbir Allahu Akbar, turun, duduk, ya, kemudian seperti tadi, bungkukkan sedikit dan seterusnya. Nanti ketika rakaat kedua, pas waktu berdiri lagi. Nah, rakaat kedua. Ya. Lalu nanti ketika tahiyat dengan posisi duduk, ya. Begitu. Jadi nanti lihat kondisinya, ya. Lihat kondisinya seperti apa, memungkinkan untuk dimulai dengan berdiri atau tidak. Kalau memang tidak memungkinkan, tidak perlu dipaksa. Bisa Ustadz duduk berdirinya di koridor gitu kan, di jalan. Wah, jangan. Ya, nggak boleh. Itu kan jalanan umum. Ya sama aja kalau kita sholat dilanggar kata orangnya. Soalnya di mana dilanggar? Di tengah jalan pulaan sholatnya. Dilanggar lah sama kendaraan nanti. Ya. Jadi itu yang kita perlu perhatikan dalam pelaksanaan sholat ketika di pesawat. Begitu ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu sekalian, kalau boleh diizinkan, pertanyaan langsung aja. Ada pertanyaan. Kalau memang jawabannya singkat-singkat, nanti saya akan jawab langsung. Tapi kalau nanti jawabannya perlu pemaparan, kita agak dimundurkan di akhir nanti ya, jawaban-jawabannya. Oh iya. Kita duduk saja itu tidak boleh, Bapak. Kurang afdol ya, kurang afdol. Karena perintah Nabi SAW pertama adalah sholat itu adalah dengan berdiri. Hukum asal dari sholat itu pelaksanaannya adalah berdiri. Jadi itu hukum asalnya. Nah, duduk itu hanya jika tidak bisa berdiri. Berbaring jika tidak bisa duduk. Nah, jadi itu urutannya tidak boleh dihilangkan. Kalau memungkinkan berdiri, berdiri. Itu bahkan juga yang kita lakukan kalau sedang sakit ya. Ini cerita tidak di pesawat pun. Kalau kita sedang sakit, berdiri bisa, tapi rukuk nggak sanggup itu kan. Kan ada orang kayak gitu. Berdiri bisa, tapi rukuk dan sujud itu nggak sanggup. Ya sudah, berdirinya ikut bareng imam. Sisanya diselesaikan dengan duduk. Begitu ya.
Itu. Jadi kalau memungkinkan, maka silahkan diperhitungkan aja kondisinya masing-masing. Ya, yang penting itu ketika berdiri, takbir, nggak ada yang ngalangin. Lalu ketika sedekap ini juga tidak terhalang. Nah itu kalau nyaman seperti itu. Tapi kalau kondisinya gara-gara posisinya mau berdiri, lalu ternyata harus bongkok gini, ngindarin bangku yang ada di depan, ya, itu namanya kesulitan. Ya, nanti kumat pula pinggangnya Pak, belum lagi landing, pinggang udah kecetit, ya. Aduh, kan makin repot. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taib ya Pak. Ini menyangkut yang dahulu lah. Nah, pertama misalnya tadi Ustadz ini untuk yang ambil wudhu, Ustadz bilang apa-apanya tadi hanya dari sini aja. Iya Pak. Kok nggak macam kita di sini dari sini? Baik Pak. Kalau yang saya baca di kitab-kitab fikih yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu hanya bagian pergelangan tangan. Ya, batasnya dari pergelangan tangan sampai ke ujung tangannya saja. Adapun kalau mau lebih bukan dilarang gitu kan. Bukan dilarang gitu kan. Mungkin ada pendapat lain betul. Bapak mungkin menyebutkan tentang pendapat di imam yang lain bahwasanya tetap saja ukurannya sampai ke siku gitu kan. Nah, itu adalah bagian memang pendapat khilaf para ulama di sana. Di sini saya pribadi lebih memilih pendapat yang cuma sampai di pergelangan tangan saja. Nah, begitu ya Pak ya. Silakan Pak. Cuma nggak ada di sini aja. Oh saya ya. mau tanya ke Ustaz, misalnya kita berangkatnya, ini pengalaman yang sebelumnya ya, kita berangkatnya pagi dari sini. Nanti Pak. Ya. Wah, kapan dong? Karena kan gini katanya ke Malaysia dulu kan. Nah, coba Pak, misalnya dari Medan ke Malaysia, oke, dari Malaysia ke sana. Itu nanti teknis ya Pak. Jadi kita mengurangi dulu. Karena pengalaman kami sama Pak. Betul. Waktu di daerah mana itu, waktu kami laki-laki ihram, kan ke kamar mandi Ustaz kan. Iya. Itu entahlah hanya Tuhan aja yang tahu. Waktu kita mau ganti ihram itu namanya kamar mandi. Dia agak goyang kan. Karena kan kita maaf nih, kain ihram itu kadang-kadang kena loh ke lantai. Iya. Kita nggak tahu tuh lantainya macam mana bersihnya. Boleh. Ya kan. Oke. Nah itu saya maaf. Jadi kalau apa nanti tolong Ustaz apa nanti kalau misalnya kami sekarang itu kan tengah malam ya. Iya, Pak. Akhirnya di tengah jalan lah di lautan India ya. Pakai ihram. Jadi ya kita nggak hanya Tuhan yang tahu itu sah apa enggak itu ihram. Kita mau ganti baju, ganti apa kan. Iya. Di Boleh. kamar mandi. Nanti saya akan goyang. Iya Pak, nanti saya akan jelaskan cara membersihkan atau mensucikan kain ihram itu ya kalau ada keraguannya. Memang ini nggak boleh ragu. Kalau ada keraguan saja, kalau ada keraguan. Tapi kalau tidak ada keraguan, maka nanti tidak mengapa. Nanti kita bahas ketika di kain ihram Pak ya. Ya, izin Pak, nanti kita jelaskan di sana. Goyang loh. Betul. Baik. Tapi itu ya, itu adalah metode pelaksanaan sholat ketika di pesawat. Ini nanti berguna untuk Bapak Ibu ketika di perjalanan keberangkatan atau perjalanan pulang. Baik, sekarang kita akan bahas langsung bagaimana pelaksanaan umrohnya. Karena nanti Bapak Ibu ini kan ke Madinah dulu. Maka besar kemungkinan maka nanti keberangkatan umrohnya itu dari Madinah ke Mekah gitu. Jadi tidak kayak kemarin Pak. Jadi ini dari Madinah ke Mekah. Jadi Bapak nanti Bapak Ibu turun di Madinah, beberapa hari di Madinah menikmati ibadah di sana, baru berangkat ke Mekah. Baik. Bukunya tentu sudah sama Bapak Ibu ya, sudah ada. Kita masuk langsung ke halaman awal ya, di halaman 2. Ya. Ya, di halaman 2 itu mulai membahas tentang miqat. Bahas tentang miqat. Di situ disebutkan miqat adalah tempat di mana para jemaah umroh harus sudah mulai berihram dan melafazkan niat umroh. Ya. Nah di sini saya akan langsung potong penjelasan tentang ihram miqatnya orang yang dari Madinah. Kalau orang yang dari Madinah maka miqatnya nanti di tempat yang bernama Zulhulaifah. Dulu namanya Zulhulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Ya, nanti biasanya itu bus akan bertolak dari
Madinah menuju Mekah, dan Dzulhulaifah ini nggak terlalu jauh ya, hanya sekitar 40 km dari kota Madinah ya. Jadi sekitar 40 km, paling lama setengah jam itu sudah sampai di Bir Ali ini ya, Bir Ali. Tapi ini mikot terpanjang sampai ke Mekahnya. Mikot terpanjang itu perjalanan nanti membutuhkan 6 sampai 7 jam tiba di kota Mekah. Taib. Ketika nanti di mikot, maka yang dilakukan di sana adalah pertama memakai kain ihram untuk laki-laki. Ya, namun ini biasanya ini sudah dilakukan ketika masih di Madinah. Di hotel semenjak sebelum berangkatan sudah dilakukan di Madinah. Karena kalau dilakukan nanti di Bir Ali, di tempat itu langsung, nah ini akan repot. Bapak, ibu, bapak lah khususnya harus menyiapkan pakaian gantinya, kemudian posisi toilet itu ya terbatas, dengan jumlahnya nanti bisa sampai puluhan bus itu parkir di sana, jamaah umroh semua. Nah, kalau kita paksakan, walaupun itu yang dianjurkan, namun nanti kondisinya akan malah repot, bisa berjam-jam nanti menyelesaikan pakai ihram di Dzulhulaifah ini. Sayang waktunya nanti untuk perjalanan yang cukup jauh dari Madinah ke Mekah. Maka pakai ihram itu biasanya sudah dari hotel ya, dari hotel. Nah, setengah jam kemudian nanti sampai di Dzulhulaifah, tinggal ambil niat di sana, segera berangkat. Taib. Saya akan contohkan tentang cara pakai kain ihram. Kainnya, Bang. Pakai kain ihram ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini hanya untuk bapak-bapaknya saja, untuk yang laki-laki. Adapun ibu-ibu pakai pakaian yang biasa dikenakan, yang penting menutup aurat dengan sempurna ya. Sempurna itu tidak ketat, kemudian kainnya tidak terawang ya, menutupi seluruh anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan. Nah, kalau sudah seperti itu ibu-ibu sudah cukup. Mau warna apapun boleh. Mau warna apapun boleh. Saya tidak tahu dari pihak travel apakah menyediakan seragam khusus nanti untuk ibu-ibunya agar mudah ditandai ya, sekedar untuk mudah ditandai saja, atau kalau memang tidak diberlakukan seperti itu berarti boleh pakai pakaian apapun, yang penting tadi kriterianya menutup aurat ya. Ibu-ibu selama di sana jaga sikap ya Bu. Saya titip untuk ibu-ibunya karena perempuan ini rentan kalau di sana. Ya, perempuan rentan digangguin ya. Orang sana Bu beda sama orang kita. Orang kita jumpa senyum-senyum itu biasa aja. Biasa aja, Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Senyum biasa aja. Orang sana ibu senyumin laki-laki dikiranya ibu naksir. Ya kan? Bener. Makanya di sana ibu-ibu jumpa bapak nggak senyum-senyuman, mukanya asem-aseman, itu biasa kalau di sana. Ya kalau ibu nyapanya orang Indonesia, orang Malaysia, itu masih hal yang sama-sama kita pahami gitu kan. Itu bentuk keramah tamahan di negeri kita. Tapi di sana nanti kalau ibu senyum sama orang Nigeria, sama orang Arab itu kan, senyum dikiranya naksir. Wah, ini siapa gitu kan. Nah, itu Arab dijaga Bu. Kalau yang ibu senyumin orang yang baik-baik, dia nggak akan terlalu peduli. Tapi kalau yang ibu senyumin orang jahat, ibu bisa dibawa pulang. Ya, hati-hati ya, tolong dijaga sikapnya. Tapi saya akan contohkan pakai kain ihram untuk bapak-bapaknya. Sekalipun ini cuma pilihan ya. Kalau nanti dengan yang saya contohkan kurang nyaman, boleh cari tutorial yang lainnya cara pakai kain ihram. Ini bicara tentang menurut saya pribadi nyaman dan lebih tahan berjam-jam dia. Karena kalau nggak disetel dia, ini kan bakal 3-4 jam minimal kita pakai kain ihram ini. Atau bahkan kalau dari Madinah bisa dari mulai siang sampai tengah malam dia lengket sama kita. Nah, kalau nggak disetel, nah, ada gawat, rahasia dunia ada di dalam itu kan. Baik. Ini pengalaman pribadi saja. Jadi kain ihram ini bagi menjadi 2 bagian. Seperti ini ya. Lalu bagian yang tidak nyambung di sebelah kiri. Udah. Setelah bagi 2 begini, ini kan jadi udah kayak mirip sarung ya. Udah kayak mirip sarung. Maka yang dilakukan nanti ini fokusnya di yang bagi 2 ini ya. Dilipat dulu. Nah, ini yang setengahnya, yang layar dalam,
ini dimasukkan ke dalam. Dah, dimasukkan ke dalam agar dia tertutup. Nah, baru layer berikutnya ini satu lagi dilipatkan ke sini. Ya, dah. Lalu ini ditaruh di atasnya, udah selesai. Tinggal digulung sesuai dengan kebutuhan. Kayak sarung Pak ya. Bapak tukang pakai sarung. Ya, jadi nggak repot. Kalau yang biasa pakai sarung, ini biasa aja ini. Dah. Ini tinggal digulung secukupnya untuk bisa ya nggak terlalu ketat dan juga nggak terlalu longgar. Kalau memang nanti merasa ragu dengan gulungan ini, boleh bawa sabuk dari rumah, ya. Boleh bawa sabuk, boleh. Kalau sabuk masih boleh, ya, untuk menguatkan gulungan ini. Tapi kalau menurut saya pribadi ini sudah kuat Pak. Ini nggak kecuali disengaja ditarik-tarik ya lepas juga lah, gitu. Kemudian gulungannya saya sarankan tetap di atas mata kaki Pak ya. Ya, karena ini kan kondisinya nanti akan berjalan himpit-himpitan dengan orang banyak. Ya, himpit-himpitan dengan orang banyak, khawatir kepijak. Kalau udah ujungnya ada yang kepijak, waduh Pak, mau maki-maki lagi itu kan repot. Masa? Kan agak repot ya. Jadi biar nggak kepijak, maka gulung dia sampai seperti ini. Ini kan udah enak. Kalau udah seperti ini kan tadi sudah tertutup. Jadi kalau diangkat pun ini aman kan? Aman. Jadi nggak kalau ini terangkat pun atau kita mau jongkok, nah itu masih aman. Ya. Walaupun tadi ya nggak nyambung. Itu yang biasa saya pakai. Nah untuk bagian atas ini sebenarnya ini yang penting nutup ajanya. Yang penting nutup aja. Mau kayak gini aja kayak pakai anduk juga boleh. Kalau ribet kali mau gini gitu, udah gini aja kayak pakai anduk selesai, gitu kan? Yang penting nanti kan ketika tawaf bagi yang laki-laki dibuka di punggung kanannya. Jadi ittiba. Nah, paling nanti gini saja. Nah, sebenarnya gini aja udah cukup, nggak repot, ya. Nah, tapi kalau saya pribadi merasa repot. Karena apa? Selain ini ukurannya ukuran jumbo, badan saya kan kecil. Ini ya tengoklah, glembreng dia kalau kata orang. Jadi banyak kali yang bersisa. Jadi nggak ada ukurannya yang cukup sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi biasanya, pertama bagian atas ini saya gulung. Saya kumpul di atas sampai bagian belakangnya itu setinggi punggung. Nah kalau udah nutup punggung, nah itu udah lumayan ya. Nah ini di atas dikumpul begini. Dah. Nah kemudian ujung bagian kanan ini, ujung bagian kanan diambil ujungnya. Nah ini digulung di bagian belakang. Ya, digulung di bagian belakang sini. Dimasukkan ke dalam gulungannya. Gitu. Dah? Nah kalau udah, salah ya, harusnya kiri dulu. Kiri dulu. maaf. Harusnya yang kiri yang digulung dulu. Yang kiri dulu. Maaf. Jadi yang bagian kiri ini dulu yang digulung ke belakang. Jadi bagian ujungnya ini digulungkan bersama kain yang bawah. Dah. Kalau selesai itu disangkutkan di belakang, ya, kan nggak perlu dipegang lagi. Udah aman. Jadi tangan kiri sudah bebas ya, tangan kiri sudah bebas. Tinggal yang tangan. Kalau mau begini aja juga nggak apa-apa. Ya, tinggal paling nanti ketika tawaf tinggal dibuka punggung sebagian kanannya, gitu ya. Tapi kalau ini juga tangan kanannya mau bebas, misalnya ada pegang tas, ada pegang barang apa, kan ini repot. Ini juga bisa, yang bagian kanan ini boleh diselipkan lagi di belakang ini, ya. Selipkan di belakang. Jadi tangan kanan kiri sudah bebas bergerak dia. Nanti paling ketika dikondisikan waktu mau ittiba, mau membuka, pundak kanannya dibuka dulu. Nah, balikkan, selesai. Nah ini sampai selesai bisa seperti ini. Nanti ketika sa'i sudah boleh ditutup lagi. Gitu ya. Itu cara yang menurut saya pribadi lebih nyaman tadi ya. Kalau punya metode yang lain, Ustaz repot kali kayak yang Ustaz contohin itu, silahkan ya, senyaman mungkin ya. Jangan nanti ngikutin satu cara justru malah Bapak Ibu yang malah kerepotan. Jadi ini bukan hal yang ada tuntunannya dari Nabi SAW, cara pakai kain ihram, tidak ada tuntunannya itu, metodenya seperti apa. Jadi ini kembali kepada diri masing-masing. Yang dituntut hanya
kainnya terdiri dari 2 kain, nutup bagian bawah dan nutup bagian atas, lalu ditutup auratnya dengan sempurna. Laki-laki itu auratnya dari mulai lutut sampai ke pusat. Itu silahkan Ibu cari kursi yang masih kosong. Iya. Tadi disampaikan sabuk itu boleh tali pinggang ya? Iya, tali pinggang. Boleh, Pak. Boleh. Jadi ada memang beberapa aksesoris yang masih diperbolehkan ketika kita pakai kain ihram, ya. Seperti misalnya jam tangan masih dibolehkan, gitu kan. Kemudian kacamata atau sabuk, nah, itu masih aksesoris yang bawa tas, misalnya tas yang memang dibutuhkan, mau taruh HP di situ, taruh uang di situ. Nah, tas untuk taruh selopnya di situ, boleh. Gitu ya. Iya, silakan Pak. Memakai ihram ini, jadi nanti ketika pelaksanaan Ya. itu berapa kali Pak Ustaz? Sekali aja Pak. Sekali saja. Iya. Jadi dari mikot tadi sampai. Iya. Dari sejak mikot, kalau dalam kasus Bapak Ibu nanti dari mulai Madinah sampai selesai umrohnya ditandai dengan selesai tahallul. Nah, setelah itu sudah balik lagi ke pakaian seperti biasa. Nah, besok kan, misalnya besok mau ke situ lagi, ihram lagi. Oh ya, nah ini nanti ceritanya kita bahas tentang kalau mau ngambil umroh lagi gitu kan. Apakah umroh yang kedua atau mau badal, maka nanti saya akan ajarkan caranya lagi. Ya, ini umroh yang pertama dulu. Sampai tahallul, Pak. Iya, sampai tahallul, Pak, ukurannya. Iya, Pak, silahkan. Mandi dulu. Kita masuk ke buku dulu Pak ya. Sebenarnya jawabannya ada di buku nanti Pak. Baik, itu dulu ya. Jadi di pakaian ihram ini tadi udah tahu ya cara penggunaannya. Itu dulu ya. Nanti silahkan dicoba dipraktekkan di rumah, dicoba-coba. Jadi jangan sampai kasusnya udahlah nanti ajalah itu. Nah, sampai di sana bingung sendiri gitu kan. Cemana nih. Nah, satu rombongan dipanggilin semua, tolong kan nggak, kurang pas. Jadi di rumah dipraktekkan, udah dibagi ya, udah dibagi, silahkan dipraktekkan. Yang penting ketika sudah dibagi, kalaulah memang kotor mau dicuci, pakai sabun yang tidak mengandung parfum. Jadi kain ihram ini tidak boleh kena parfum, itu termasuk bagian larangan. Ya, jadi kalau sekarang ini yang sudah sampai di rumah itu mau dicuci ataupun mau disimpan, jangan disemprot parfum itu. Biar aja dia dengan aroma alaminya saja. Gitu ya. Nah, kita simulasikan ini sudah berada di atas bus dan kita perjalanan menuju Masjidil Haram. Maka memperbanyak ucapan talbiyah. Begitu ya. Mari kita bergerak menuju miniatur Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tunggu dulu ya. Kita berhenti di sini. Kita tunggu jamaah yang lain dulu. Baik, kita umpamakan ini karena proses perjalanannya dari Madinah ke Mekah, maka seperti saya katakan tadi Bapak Ibu akan singgah dulu di hotel di Mekah. Ya, bagi kamar di sana, kemudian makan malam dulu di hotel, siapkan fisiknya, tenaganya. Nanti akan dibuat kesepakatan dengan tour leadernya jam berapa akan mulai turun ke pelataran Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi ikuti saja nanti arahan tersebut. Nah, kita umpamakan ini berarti sudah sampai di hotel. Yang mau mandi silahkan mandi, yang mau bersih-bersih juga boleh, yang mau tidur sebentar juga boleh kalau memang mengantuk, ya. Siapkan saja fisiknya. Nah, nanti ini kita umpamakan kita sudah berada di pintu atau di depan pintu Masjidil Haram. Maka bagi laki-laki sudah bersiap dengan membuka punggung bagian kanannya untuk melaksanakan tawaf. Ini disebut dengan ittiba, ya. Ini disebut dengan ittiba. Jadi dibuka punggung kanannya. Ada yang menyebutkan ada hikmahnya katanya. Karena apa ya? Di zaman itu ketika Nabi SAW mau tawaf wada, itu kaum muslimin kan dianggap lemah. Ya, kaum muslimin dianggap lemah. Maka dibuka kayak begini biar pamer ototnya. Yang selama ini nge-gym, ini pamer yang pamer berpahala. Kalau di Medan pamer-pamer di Instagram itu bisa jadi dosa malah. Nah, kalau di situ buka ototnya malah bisa berpahala. Itu sebagian ada yang mengatakan begitu. Selentingan saja, Pak ya. Baik. Ini dibuka beritibak seperti ini bagi laki-laki dan kita akan melakukan tawaf. Nah, sebelum masuk masjid apa yang dilakukan? Baca doa masuk masjid. Itu apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Dan gak lama beberapa langkah kita masuk ke pelataran pintu Masjidil Haram itu, kita akan langsung bisa melihat Ka'bah. Sekarang yang baru. Masjid yang baru sekarang apa? Pintu yang kemarin direnovasi sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah kayaknya tahun ini sudah selesai. Maka Bapak Ibu bisa jadi akan merasakan masuk di pintu utamanya. Di pintu kalau nggak salah namanya pintu King Abdul Aziz. Itu pintu besarnya. Nah, dari pintu itu langsung nampak Ka'bah. Maka membaca doa pertama kali melihat Ka'bah itu di halaman 13. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran wa zid min syarafihi wa karamihi mimman hajjahu aw ya'tamarahu tasyrifan wa ta'ziman. Ini silahkan nanti dibaca-baca di rumah dan diserapin makna yang terkandung di dalam doa tersebut. Baik ya, kita masuk ke dalam masjid. Nih ya, jadi kalau ini diumpamakan di pintu masjid, maka inilah kita membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu membaca doa tadi pertama kali melihat Ka'bah. Nah, ketika kita masuk ke dalam masjid mau melakukan tawaf, maka yang pertama kali kita cari ya adalah Hajar Aswad. Ya. Yang pertama kali kita cari adalah Hajar Aswad. Ya, bisa jadi nanti kita sudah setengah lingkaran itu. Ya, posisi kita masuk bisa jadi itu setengah lingkaran. Nah, itu belum dihitung sampai kita ketemu dengan Hajar Aswad. Jadi setengah lingkaran itu belum dihitung. Maka tawaf itu dimulai dengan Hajar Aswad, diakhiri dengan Hajar Aswad. Nah, ketika berhadapan dengan Hajar Aswad ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa menyentuhnya dan bisa menciumnya. Maka kalau bisa, maka silahkan sentuh dan cium. Ya, sentuh dengan tangan dan dicium dia. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, tidak bisa cium, cuma bisa menyentuh saja. Ya. Desakan ini cuma bisa menyentuh saja, misalnya ujung tangan ini yang menyentuh, maka yang dicium adalah benda apa yang menyentuh. Kalau tangan ini yang menyentuh, cium tangannya. Kalau seandainya kita pakai misalnya buku ini, tangan kurang 5 cm lagi, bukunya disenggolkan, tap, itu kan. Ini yang menyentuh, maka ini yang dicium. Apa yang menyentuh itulah yang dicium. Nah, kemungkinan ketiga, kita nggak bisa sentuh dan juga nggak bisa cium. Cuma bisa memberi isyarat dari jauh.
Maka saat seperti itu kita hanya dengan memberikan isyarat ke Hajar Aswad, ya, hanya bisa memberikan ke Hajar Aswad dengan membaca zikir untuk memulai tawaf, Bismillahi Allahu Akbar, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Itu di halaman 14 ya. Kita sudah di halaman 14, Bismillahi Allahu Akbar. Gitu ya. Itulah kita mulai dengan tawaf. Kita coba ya, kita praktekkan, kita ke Hajar Aswad. Baik, silakan Bapak Ibu ambil posisi di sebelah sana. Ya. Silakan Bapak Ibu ambil posisi di sebelah sini. Kita akan simulasikan dengan berputar. Jadi posisi Ka'bah di sebelah kiri kita, ya. Di posisi Ka'bah di sebelah kiri kita berputar berlawanan dengan jarum jam. Ya, posisi Ka'bah di sebelah. Tadi kalau memungkinkan kita mencium dan menyentuhnya maka lakukan, ya. Sentuh dan cium. Lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak bisa sentuh dan cium maka cukup apa yang menyentuh itu yang dicium, Bismillahi Allahu Akbar. Nah kalau tidak bisa, ya kita simulasikan saja. Sepertinya memang kemungkinan paling besar nggak bisa. Karena ramai sekali. Dan saya sarankan Bapak Ibu jangan memaksakan diri untuk mendekat ke arah Hajar Aswad. Ya. Apalagi sampai itu tadi. Konsepnya jangan membahayakan diri sendiri. Dan juga jangan membahayakan orang lain. Kalau memungkinkan silahkan. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan maksakan diri. Karena bahayanya luar biasa. Apalagi ibu-ibu kan khawatir nanti diperlakukan dengan yang tidak semestinya di area tersebut, gitu ya. Baik. Kita akan simulasikan hanya dengan memberikan isyarat. Kalau memberi isyarat, cukup isyarat tangan kita ke arah Hajar Aswad, tidak perlu mencium, hanya sekedar isyarat Bismillahi Allahu Akbar. Gitu saja ya. Baik, kita simulasikan ya. Baik, ketika sudah lurus ya. Jadi lurusnya itu adalah kiri kita di Hajar Aswad, kanan kita ada lampu hijau tuh nanti di sana. Ya, kiri kita Hajar Aswad, kanan kita ada lampu warna hijau. Disitulah kita berarti sudah lurus dengan Hajar Aswad. Baru kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Baik, silahkan dipraktekkan. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Baik ya. Ya. Kita stop dulu. Ya, kita stop dulu. Di area ini, ya, antara dinding antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ini namanya multazam. Ya, sebenarnya ada sunnah Nabi SAW. Kalau bisa ke arah multazam itu tadi, setelah cium, maka ke arah multazam. Ngapain di sini? Nempel. Memang betul, nempel kayak cicak. Nempelkan ini, nempelkan pipi, nempelkan dada, tempelkan badan yang sini. Berdoa merengek kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jagain suamiku ya Allah. Dia sayang kali sama aku. Nah, itu misalnya ya. Doain ya kan. Ya Allah, relakan hai istriku untuk titik-titik begitu. Mulai apa ya? Tawaf ya. Mulai kan. Boleh Bu, di ketujuh-tujuhnya kalau bisa lakukan. Ya. Tapi kan tadinya Pak Ustaz kan sampai dibatasi di Iya. dibacalah Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi kalau misalnya kita tetap di situ, kita cium langsung kita di situ. Nah, Terus bagaimana dengan bacaan awal dan kami tawaf? awalnya tadi tetap Bu, ketika cium nih kan, cium Bismillahi Allahu Akbar, lalu habis itu geser ke samping, nempel udah di sini aja gitu. Gitu ya, itu kalau memungkinkan. Ini bicara saya jelaskan sunnahnya saja, tapi jangan memaksakan diri, bahaya. Posisi ini memang di sana tuh areanya sangat ramai ya. Kalau misalnya waktu itu tiba-tiba ibu dipersilahkan, ibu khusus silahkan ke sana, wah silahkan Bu, jangan ditolak itu kan, jangan tolak. Tapi kalau nggak ada, jangan terlalu paksa. Baik, kita lanjut ya. Ya, apa yang dibaca? Kita lanjut Bu, mari kita ikut tawaf. Apa yang dibaca selama tawaf ini? Tidak ada ketentuan dari Nabi SAW harus baca apa, doanya apa, tidak ada. Maka dalam hal ini kembali kepada keumuman ibadah itu sendiri. Kita boleh memperbanyak zikir, kita boleh memperbanyak doa, atau kita boleh bahkan baca Al-Quran ya selama di tawaf ini. Jadi bebas ya, tidak perlu dikomando oleh ustadznya atau pimpinan rombongannya, begitu. Stop dulu di sini. Saya perkenalkan, ini namanya Hijri Ismail.
Ya, area ini namanya Hijr Ismail. Yang 1 meter batu ini itu namanya area Hijr Ismail. Ini sebenarnya bagian dari Ka'bah itu sendiri. Cuma ada histori tersendiri kenapa kok yang dibangun petak sisanya ini separuh batu. Ibu bisa baca di sejarahnya kenapa di zaman Nabi Ibrahim bangunannya sampai sini. Zaman Nabi Ibrahim dibangun sampai sini. Ya, berubahnya itu ketika di zaman Quraisy. Ya, termasuk terlibat di sana Nabi kita SAW sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi itu ada kisah tersendiri kenapa jadinya separuh dinding kayak begini. Namun yang perlu kita ketahui ini bagian dari Ka'bah. Jadi nggak boleh ketika tawaf potong jalan. Ya, kalau ibu misalnya bisa masuk ke situ lalu dipersilahkan sholat di dalam sini nggak apa-apa. Tapi kalau mau lanjutkan tawafnya harus balik dari mana masuk di situ juga keluarnya. Kalau ibu masuk dari sana, bapak masuk dari sana, keluarnya dari sana tidak dihitung putarannya, ya. Putarannya tidak dihitung ya, karena ini adalah masih bagian dari Ka'bah, gitu ya. Jadi tidak boleh dilewatin area ini, tetap harus diputarin. Ya, kita lanjut. Ya, kembali lagi di perjalanan ini tidak ada zikir atau doa khusus. Ya, semua kembali kepada kita masing-masing. Perbanyaklah doa, khusyukkan hatinya, ya, dijaga niatnya selama melaksanakan ibadah ini agar mendapat pahala besar dari Allah Ta'ala, ya. Yang penting itu jaga zikir-zikirnya atau boleh baca Al-Quran. Baik, berhenti dulu kita di sini. Ya. Dinding atau sudut yang paling dekat dengan Hajar Aswad ini, yang setelah sudut ini langsung Hajar Aswad, ini disebut dengan rukun Yamani, ya. Ini disebut dengan rukun Yamani. Di dalam rukun Yamani ini ada sunnah. Yang pertama adalah kalau kita bisa menyentuhnya silahkan sentuh. Kalau bisa menyentuhnya silahkan sentuh. Tapi tidak ada sunnah kemudian mencium-ciumnya, nggak ada. Kalau mau menyentuhnya silahkan sentuh, itu tidak mengapa. Tapi kalau tidak memungkinkan maka jangan memaksakan diri. Karena dia bukan masuk di antara rukun dan syarat umroh. Dia hanya sunnah saja. Kalau tidak bisa justru nanti mudorotnya lebih besar kalau mau menyentuhnya. Maka tidak perlu dilakukan, tidak masalah. Tidak membatalkan umroh itu sendiri. Namun kalau bisa nyentuh, silahkan disentuh. Nah, setelah melewati rukun Yamani ini, sampai nanti ketemu sudut Hajar Aswad, doanya khusus. Yaitu, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Begitu ya. Jadi, ini kita lewati rukun Yamani, dan membaca doa itu sampai kita ketemu dengan Hajar Aswad. Baik, mari Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa itu diulang-ulang terus menerus, ya. Baik, stop. Di sini kita. Nah, kalau sudah sampai di Hajar Aswad, ulang lagi seperti di awal tadi. Nah, kalau sudah sampai di Hajar Aswad, terhitunglah 1 putaran. Jadi tadi ya, mulai ini berarti kita sudah 1 putaran. 1. Ulang ini sebanyak 7 kali. Begitu ya. Nah, di putaran ke-7 saat mau menutup akhir dari tawaf, tidak perlu lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar tadi. Cukup sudah sejajar, tidak perlu lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Karena Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar tadi hanya diucapkan kalau mau mulai. Tidak dilakukan untuk menutup, ya. Maka ketika menutup sudah sejajar dengan Hajar Aswad, berarti tawafnya sudah selesai, ya. Sudah selesai. Setelah itu kemana kita? Ya, ke Maqam Ibrahim. Baik, mari kita ke sana. Jadi ini sudah selesai ya. Tidak perlu lagi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Langsung menuju Maqam Ibrahim dengan membaca apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, di halaman 17. Itu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sekali saja. Ya, ini Maqam Ibrahim. Ini diumpamakan Maqam Ibrahim, ya. Maqam itu bukan kuburan ya. Kalau di Indonesia makam itu kuburan, tapi ini maqam itu tempat berdirinya, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Di dalamnya itu ada batu. Dalamnya ada batu, tempat dulu berpijaknya Nabi Ibrahim untuk membantu membangun Ka'bah. Dan batu itu dulu bisa naik, bisa turun. Dulu Bu, dulu. Sekarang kalau dicongkel,
dibijak, nggak bisa dia lagi. Jadi adat bekas tapaknya Nabi Ibrahim di batu tersebut. Jadi dulu batu itu Allah Ta'ala jadikan lunak dia dan bisa naik turun membantu Nabi Ibrahim. Awalnya dulu posisinya dekat dengan Ka'bah. Cuma karena pertimbangan satu lain hal, maka posisinya batunya digeser, jadi punya jarak dengan Ka'bah. Gitu ya. Nanti posisinya nampak tuh di sana. Dan ini tidak ada keistimewaan khusus, nggak perlu dipegang-pegang, nggak perlu dilongok-longok, nggak perlu doa-doa khusus di situ, nggak. Ini hanya sekedar bagian dari sejarah dan juga bagian dari cara kita beribadah. Selebihnya dia tidak punya kemuliaan khusus. Sama seperti batu Hajar Aswad itu. Umar bin Khattab mengatakan, wahai batu, sebenarnya kamu ini batu biasa saja, nggak ada istimewanya. Kalau bukan karena kamu pernah dicium oleh Nabi SAW saat haji, saat tawaf, aku nggak akan pernah mau cium-cium batu. Untuk apa cium-cium batu gitu kan? Tapi karena dia dicium Nabi, maka mulialah dia. Bagian dari ibadah itu sendiri. Begitu ya. Karena itu batu banyak, kalau mau cium batu banyak di sini, Pak. Ya, cuma itu batu cuma ada di sana. Ya. Baik, kita lakukan sholat di sini. Maka sholat 2 rakaat selesai tawaf itu sunnahnya adalah sejajar antara makom Ibrahim dengan Ka'bah. Ya, jadi kita sholat menghadap Ka'bah, kemudian sejajar lurus dengan makom Ibrahim. Namun ini juga berdasarkan kemungkinan. Kalau memungkinkan seperti ini lurus, lakukan. Tapi kalau kondisinya sangat ramai, sehingga kita bisa ambil posisinya cuma bisa agak ke sana sedikit, atau agak ke sana sedikit, nggak masalah. Yang penting sholatnya tetap ngadep Ka'bah ya. Penting sholatnya tetap ngadep Ka'bah. Sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Niatnya sholat sunnah tawaf, itu kan? Niat sunnah tawaf. Paham? Nah, selesai sholat, kemana kita? Ke sa'i ya. Kita ke tempat sa'i. Nah, ketika mengarah ke tempat sa'i, kita akan disuguhkan dulu minum air zam-zam. Ya, di situ disilahkan diperbanyak minum air zam-zam. Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin adalah seorang yang ketika minum air zam-zam dia mau sampai kenyang. Memperbanyak minum air zam-zam, nggak apa-apa. Sampai perutnya terasa penuh, baru dia berhenti. Nanti setelah itu sak kencing Ustaz, nggak apa-apa, toilet masih ada kok. Ya, bisa nanti diminta tolong ke pembimbingnya, saya mau ke toilet sebentar, silakan. Nanti ditunggu atau nanti dikasih rombongan khusus yang mau ke toilet ini. Ya, nanti dibantu kok. Nggak masalah untuk urusan buang air. Jadi yang penting tadi, ambil berkahnya minum air zam-zam. Ini yang mahal. Di Indonesia 5 liternya 400.000, Pak. Di sana sampai capek minumnya gitu kan. Silakan. Jadi di posisi itu. Nah, untuk yang laki-laki disunahkan lagi setelah minum air zam-zam, tampung airnya sedikit di telapak tangan, lalu basahin kepalanya dengan air zam-zam. Ya, selain itu untuk mendinginkan kepala dan badan, di sisi lain itu adalah bagian yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Pasti ada pahalanya di sana, gitu ya. Jadi setelah minum selesai, ambillah segenggam ini untuk membasahi kepalanya. Baru setelah itu menuju sofa ya untuk melakukan sa'i. Baik, kita sekarang menuju ke miniatur sofa. Ya, sama. Tidak ada bacaan khusus ya. Kalaupun mau baca itu ayat Al-Qur'an yang disebutkan di halaman 21. Ya. Nabda'u bima bada Allahu inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya. Baca ayat itu saja. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Cukup satu kali, tidak perlu diulang-ulang. Ya. Lalu tadi membaca ketika mau mulai naik ke bukit sofa, ya, mulai naik ke bukit sofa, membaca nabda'u bima bada Allahu bihi. Aduh. Bising tuh. Baik ya, kita ke sini ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan simulasikan pelaksanaan sa'i ya.
Baik, jamaah sekalian silakan kumpul di sini. Baik ya. Nah, tadi ya ketika kita menuju ke Bukit Sofa, kita membaca ayat Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Itu di halaman 21. Lalu kita membaca nabda'u bima bada'allahu bihi. Itu. Kami mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Ya. Lalu naik ke bagian atas sofa. Saya akan contohkan ini kita simulasikan ini adalah Bukit Sofa ya. Bapak Ibu di bawah aja. Nah, ketika sudah berada di atas Bukit Sofa, ya, ketika ada Bukit Sofa, sebelumnya saya beritahu, selesai tawaf tadi, laki-laki sudah boleh kembali menutup pundak kanannya. Jadi ini posisi ittiba ini sudah bisa dirubah. Jadi sa'i tidak mesti terbuka bagian pundak kanannya. Ini sudah boleh ditutup. Tapi kalau seandainya lupa lanjut aja kayak begini juga nggak apa-apa. Tapi ini tidak bagian dari syarat pelaksanaan sa'i. Jadi sudah boleh ditutup, ya. Baik. Nah, setelah ada di atas Bukit Sofa seperti ini, maka jamaah akan berdiri menghadap ke Ka'bah. Ya, mana Ka'bahnya sana? Maka berdiri menghadap ke Ka'bah. Ya, sambil angkat tangannya, baca zikir yang ada di halaman 22 itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Jadi itu yang dibaca pertama sekali. Nah, setelah saya sekali membaca, lanjutkan dengan doa. Ya, mana tahu banyak yang titip kan, tetangganya, kawannya, saudara-saudara, ada 3 double polio itu yang sudah dititipkan, baca satu-satu lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Doanya sambil ngopek pun nggak apa-apa. Ya Allah, si Pulanah minta ini kemarin. Ya Allah, kawanku. Ya Allah, ini kawan kerja ini. Nggak apa-apa. Semua doain. Ya jangan lupa doa untuk pribadi ya. Untuk pribadi jadi doa. Dan seutama-utamanya doa adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat. Ya itu paling utama. Masuk surga, tidak dihisab, tanpa azab. Ya surganya surga Firdaus. Bidadarinya dibanyain, ya kan Pak? Ibu-ibu satu aja. Ya. Jadi begitu boleh, ya silakan minta sebanyak apapun. Nah lalu kalau selesai doanya, baca zikir ini kedua kalinya. Ya setelah zikir baca doa lagi. Nah, baru baca yang ketiga, ya zikirnya yang ketiga. Selesai yang ketiga, ya kita menuju ke Marwah. Dan ketika di posisi ini, kadang-kadang kondisinya itu ramai. Ya, kadang-kadang kondisinya itu ramai, banyak orang, sehingga biasanya askar itu, para tentara itu tidak mengizinkan jamaah itu lama-lama berada di Bukit Sofa. Harus segera berjalan. Nah itu nggak usah ribut ya, nggak usah ribut lah. Baru sekali, nggak apa-apa. Baru sekali juga nggak apa-apa. Kata Ustadz 3 kali itu kalau bisa, memungkinkan 3 kali. Kalau nggak bisa, baru setengah double polio, nggak apa-apa. Udah nanti bisa lagi di Marwah, masih bisa dilanjut doanya. Ya Allah, sambungan yang tadi jilid 2. Boleh ya. Jadi tidak masalah dalam hal itu. Ya, jadi jangan kemudian malah ribut sama askarnya. Wah. Nggak perlu. Kalau katanya geser atau diajak sama pimpinan rombongannya, Bapak Ibu kita ke Marwah, nggak apa-apa, udah ikut aja. Ya. Begitu aja. Ambil maslahat yang lebih besar. Begitu ya. Jadi di sini posisinya adalah membaca zikir khusus ini, lalu juga berdoa. Perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Begitu ya. Selesai 3 kali atau sudah misalnya diminta untuk kita bergeser, maka kita pun turun menuju ke Marwah. Ya, turun kita menuju ke Marwah. Jadi sofa ini memang bukit Pak, sampai sekarang pun masih bentuknya bukit. Cuma ya itu tadi, ya tingginya sudah tidak seperti dulu, ya. Dia sudah pendek ya, tidak terlalu nanjaknya, tidak terlalu tinggi. Baik. Ketika perjalanan ini, perjalanan sa'i dari Sofa ke Marwah dan juga sebaliknya Marwah ke Sofa, tidak ada bacaan khusus ya. Tidak ada zikir khusus yang mesti dibaca ketika sa'i ini. Maka kembali lagi kepada
doa masing-masing atau membaca Al-Quran atau membaca zikir yang mudah bagi dirinya. Ya, intinya adalah bagaimana hatinya tetap khusyuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemana-mana fokusnya. Ya, tetap fokus untuk beribadah. Baik. Kemudian, nah, kita berhenti sejak di sini. Di tengah antara Safa dengan Marwah ada nanti diberi tanda dengan lampu hijau. Ya, di langit-langitnya diberi lampu hijau. Di situ ada doa khusus yang dulu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di area itu, di jarak itu, membaca yang laki-laki sambil lari-lari kecil, ya, lari-lari kecil sambil membaca doa Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Itu ada di halaman 23. Kalau yang perempuan jalan biasa saja, tidak usah ikutan lari-lari. Biarkan yang laki-laki, nanti biar laki-lakinya kalau udah nyampe di ujung duluan pasti ditunggu. Atau paling tidak nanti jumpa di bukit, ya kan, jumpanya di bukit. Nggak masalah, jadi nggak usah khawatir dengan kalau laki-lakinya mereka berlari. Begitu ya. Jadi cuma di antara jarak lampu hijau itu saja. Kita praktekkan untuk yang laki-laki saja Pak ya. Lari-lari kecil. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Taib. Ya. Kalau sudah habis, ya. Sampai ke Marwah. Enggak, sampai habis lampunya saja. Jadi lampu itu paling cuma sekitar 100 meter paling jauh itu kayaknya. Ya, cuma sekitar 100 meter saja kita lari-lari kecil seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, ketika udah habis lampu hijau yang di langit-langit itu, maka jalan normal lagi. Dan larinya nggak usah kayak lari maraton, Pak ya. Karena ada sebagian nanti orang di sana tuh lari kencang-kencangan gitu kan. Nggak seperti itu sepertinya contohnya. Ya, cuma lari-lari kecil saja. Begitu ya. Jogging ya, istilahnya kayak jogging ringan. Nah, kalau sudah selesai maka jalan seperti biasa menuju ke Marwah. Ayo kita ke Marwah. Balik lagi tadi, zikir boleh, doa boleh, baca Al-Quran juga boleh. Jadi di sini tidak ada zikir khusus. Yang penting jangan sambil ngerumpi aja. Biasanya karena udah capek, lelah kan perjalanan panjang, cerita ngalor ngidul. Enak kali tadi makan di hotel ya. Kok makan apanya tadi? Dapat nggak dagingnya? Nggak usah. Nanti di lain waktu bisa dibahas itu. Nggak perlu ketika sedang beribadah seperti ini. Taib. Ketika sudah tiba di Bukit Marwah, ya Bapak Ibu di bawah saja. Ketika sudah tiba di Bukit Marwah, kita melakukan persis seperti yang kita lakukan tadi ketika di Safa. Berdiri menghadap ke Ka'bah, lalu membaca zikir tadi 3 kali. Allahu Akbar, dan seterusnya tadi. Dibaca 3 kali. Di sela-sela antara zikir itu, kita baca doa. Kalau tadi belum usai doanya di Safa, lanjutkan di Marwah. Ya, jadi silahkan. Disitulah kita perbanyak doa. Mumpung di tempat khusus kan. Kalau di Medan kan nggak ada Safa Marwah. Ya, nggak mungkin kita sa'i antara Sinabung sampai Sibaya kan Bu. Copot juga kaki kita. Begitu ya. Jadi selama di situ perbanyaklah berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya, tadi utamakan minta urusan akhirat kita, dosa-dosa kita diampuni, ya, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan seterusnya. Ya, nanti di belakang pun di buku panduan ini kan ada doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nah itu boleh dijadikan contekan. Nggak pandai misalnya doa, udah habis doanya nih, oh nggak ada lagi stok doanya. Di bagian belakang buku ini banyak stok doa yang disiapkan oleh travel dan itu doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Baik. Nah dari Safa ke Marwah sudah dihitung 1. Marwah nanti ke Safa lagi dihitung, lanjut hitungannya. Jadi nanti dari Safa ke Marwah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah habis 7-nya tuh di sini. Ya 7-nya itu tepat di Marwah. Nah kalau ini sudah yang ke-7, maka tidak perlu lagi tadi berdiri menghadap ke kiblat. Ya, tidak perlu lagi menghadap ke Ka'bah. Kita bisa langsung keluar dan sudah selesailah sa'i itu. Sekarang untuk melakukan tahallul. Nah, tahallul seperti tadi ya. Bisa dengan 2 cara. Untuk yang laki-laki mau cukur botak licin ataupun potong pendek saja. Kalau ada niat nih, kalau ada niat mau badal, ya ada yang niat mau badal atau niat mau umroh berikutnya, mau ngambil lagi, nanti
silakan sampaikan ke ustadznya, ke pihak travelnya mau seperti apa. Namun saya sampaikan bahwa sunnah dari Nabi SAW, 1 kali perjalanan hanya 1 kali umroh. Ya, itu yang dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah. Nabi pernah umroh, lalu beliau menginap di Mekah selama 14 hari. Beliau nggak pernah ulang lagi umrohnya. Ya, jadi diambil kesimpulan oleh para ulama, berarti memang dalam melakukan umroh itu 1 kali safar, ya cuma 1 kali umroh. Kecuali tadi ada cerita mau badal, ya, menggantikan orang yang dahulu sudah niatan mau umroh tapi nggak keturutan. Atau ada orang tua yang mewasiatkan kepada kita, tolonglah nanti kalau mak ini nggak sanggup lagi untuk umroh, kaulah yang badalkan umroh. Nah, itu boleh. Kita terima wasiat, atau ada orang tua kita atau keluarga dekat kita yang berniat pengen umroh tapi dia tidak diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Ya, faktornya macam-macam. Begitu ya. Jadi kalau mau niat badal, saya kasih catatan ketika tahallul jangan dibotak dulu, gitu kan? Nanti apalagi yang mau dicukur? Kan nggak mungkin dikelebet, ya kan? Jadi kalau memang nanti mau ada niat badal, maka cukurnya cukur pendek saja. Atau nggak perlu ke barbershop juga boleh. Ya, bawa gunting saja, dicolak-colak, gitu. Atau yang apalah yang bisa menyisakan rambutnya. Nanti baru ketika sudah usai, itulah tahallul yang terakhir, baru dibotak. Itu saja saya kasih catatan kalau ada niatan seperti tadi. Kalau tidak ada niatan itu, ya sudah, ini umroh pribadi untuk sendiri. Ya, anjuran saya botak saja. Rambut bisa tumbuh Pak, insya Allah. Tapi botak yang berpahala cuma di sana. Kalau di sini botak, limpul juga nya. Tapi nggak ada pahalanya. Di sana botak, kena limpul, tapi berpahala kan gitu. Gitu. Ya, jadi sayang. Besok-besok lagi nggak bisa kayak gitu botaknya. Nah, apalagi yang dari kecil belum pernah botak, saatnya ngerasain botak. Tapi itu ya, kita lanjutkan ke ruangan untuk tanya jawab terkait manasik ini. Jadi kalau selesai tahallul, maka usailah pelaksanaan umroh. Bapak Ibu sudah kembali lagi bisa pakai pakaian dan berperilaku sebagaimana biasanya. Demikian. Baik, kita kembali ke ruangan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Silahkan sambil santai, minum. Udah haus, snack-snacknya. Oh, udah habis, Pak. Boleh tambo nih, Bang. Bang Paldi boleh tambo. Ya, silakan, Pak. Boleh, Pak. Kan sudah Ya. kita sampaikan sebaik-baiknya itu 1 kali saja. 1 kali ya. Ya. Nah, artinya disediakan ini kita nanti travel ini itu berarti dilakukan yang hari pertama ya, setelah before Mekah Ya. sampai selesai taruh selesai lah ya. Ya. Nah, apabila besoknya kita mau melakukan lagi, Ya. apakah rangkaian itu dilakukan full atau gimana, Ustaz? Taib. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Kalau seandainya tadi ada yang mau badal atau mengambil pendapat tentang bolehnya dalam satu safar beberapa kali melakukan umroh, maka nanti silakan disampaikan ke pihak travel ya, kepada pimpinan rombongan bahwasanya Ustadz saya mau ambil umroh lagi. Insya Allah nanti dibimbing ya oleh mereka, akan diantar menuju ke mikotnya. Jadi mikot penduduk Mekah itu dia akan keluar ke daerah yang namanya Tan'im atau Masjid Aisyah. Nanti dari sana mulai mikotnya. Jadi pakai kain ihramnya nanti di sana. Kalau di Masjid Aisyah nggak terlalu ramai. Jadi nanti bisa bawa kain ihramnya di perjalanan, pakai di sana. Nanti balik lagi ke hotel, taruh barang-barang. Kayaknya kalau udah kedua kalinya itu udah bisa mandiri. Ya, kalau udah kedua kayaknya nggak perlu lagi dibimbing lagi sama ustadznya, ditunjukkan lagi tempatnya, itu insya Allah sudah bisa mandiri. Tapi Ustaz mesti dari luar kota, Din. Harus keluar Pak, keluar Tan'im. Tan'im itu paling setengah jam. Naik taksi biasanya. Jadi naik taksi PP gitu kan. Nanti dibantulah oleh pihak travel. Kalau nanti rame beberapa orang. Jadi paling dekat Bir Ali enggak? Enggak, paling dekat itu Tan'im Pak. Iya, kalau Bir Ali itu paling jauh. Ya. Yang pasti dari luar kota lah ya Pak. Iya, dia harus keluar Pak. Keluar Tanah Haram dulu dia. Nah, dia harus dimulai dari Tanah Haram dulu. Jadi keluar dari Tanah Haram dulu, baru masuk lagi. Boleh, badal ya.
Badal itu menggantikan, Pak. Kalau badal itu artinya menggantikan orang yang belum umroh. Itu. Jadi misalnya punya orang tua, sebenarnya ada kepinginan untuk umroh. Tapi saat ini kondisi kesehatannya betul-betul nggak memungkinkan. Bukan nggak ada duit ini. Ya, tapi orang tua ini betul-betul kondisinya sudah yang nggak memungkinkan melakukan safar. Maka boleh anaknya membadalkan orang tuanya ini. Itu di sana. Ya pahalanya untuk si orang tua nanti. Pahalanya tentu ya namanya badal ya untuk si orang tua. Seberapa nilainya nanti itu yang diberikan kepada orang yang dibadalkan. Gitu, Pak. Rangkaian itu berulang dari mikot lagi ya? Iya, betul, Pak. Diulang dari mikot lagi. Sampai tahun lagi. Betul, makanya tadi disarankan kalau memang ada niatan itu, tahalulnya jangan dibotak dulu. Karena tahalul lagi. Kalau kita langsung misalnya kita ini ya, saya sekarang rumah, langsung melakukan tawaf saja kan bisa ya? Ada kan Nggak bisa, Pak. kegiatan di segala macam itu kan kamu setiap hari ramai. Nah, apakah memang itu apa ya? Ramai itu apakah memang orangnya sama atau bergantian lagi dengan yang lain? Bergantian, Pak. Bergantian. Itu per hari Mekah itu yang tawaf itu ratusan ribu manusia per harinya, Pak. Itu ganti-ganti orangnya memang. Ya. Ganti-ganti orangnya. Namun itu memang ya di layar aja kayaknya nampaknya rame. Kalau kita di situ ya biasa aja sebenarnya. Ya rame-rame gitulah, rame-rame kayak dipajak, Pak. Rame tapi gerak aja itu kan. Sesekali lah mungkin berhenti kalau misalnya ada bagian kebersihan sedang bersih-bersih atau ada kondisi mungkin jamaah yang jatuh, nah itu baru agak macet ya. Tapi kalau kondisinya biasa itu kan orang jalan semua. Jadi ramenya itu dibilang rame ya rame-rame gitulah, bisa gerak ya. Nggak yang betul-betul nggak gerak stuck kita di situ, nah itu enggak. Nanti ilustrasi lagi mungkin ke travelnya. Jadi kalau memang dari kendalinya itu ada 4 hari atau 5 hari gitu ya di kotanya. Nah, hari pertama itu tentu umrohnya. Ya. Nah, 3 hari kemudian itu kegiatan apa lagi ya, Pak Aldi? Ya, Pak Aldi. Apa lagi apakah Baik, bisa gitu? Pak, Masya Allah. Pertanyaannya. Baik, jadi Pak, untuk yang Bapak tanyakan ini kan termasuk teknis kan, Pak? Jadi nanti kita bahas, Pak. Iya. Jadi maksud saya ini yang berhubungan dengan seputar kegiatan kita tadi barusan. Misalnya, Ustadz, saya tadi keluar misalnya di yang putaran ketiga, mutarnya gimana? Ini maksudnya seputar syari dulu, Pak, Bu, gitu. Jadi seputar agamanya nanti tanya ke Ustadz, teknisnya nanya ke saya gitu. Karena memang setelah ini Ustadz ada kegiatan lagi, jadi kita padatkan untuk kegiatan ini di materi syari'nya seputar umrohnya aja, Pak, tadi. Seputar materi dan praktek tadi yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mengganjal. Di sini juga, Pak, nanti setelah ini, Pak, gitu. Iya. Pertanyaan kedua lagi nih, Bos. Iya. Nah, di rangkaian umroh tadi kan ada waktu berapa jam ya? Dari Mikot sampai Tahlul ya. Dan kegiatan sholat fardunya itu gimana? Oh iya, betul. Untuk sholat fardunya, tadi kan memang kalau simulasinya berangkatnya itu habis zuhur, selesainya itu kan mungkin bisa jadi jam 3 malam atau jam 4 pagi lah, itu baru selesai. Maka sholatnya biasanya jumpa zuhur asarnya itu kalau memang berangkatnya itu sejak di Madinah sudah zuhur, biasanya sudah dijamak ya, sudah dijamak ketika sholat di Masjid Nabawi. Ya, di situ sudah menjamak dan mengqashar sholatnya. Ya, kalau sholat zuhurnya itu sebagai makmum maka sholatnya sempurna 4 rakaat. Lalu ketika sholat asarnya kan mandiri ya, sendiri-sendiri, itu boleh diqashar hanya 2 rakaat saja. Adapun maghrib isyaknya biasanya dilakukan itu sudah tiba di Mekah. Nah, biasanya itu dilakukan di musola hotel. Ya, di musola hotel itu juga menjamak qashar di sana. Ya, nggak akan dapat itu sholat isyaknya di Masjidil Haram. Jadi biasanya di hotel, maka di situ sholat masing-masing maghrib dan isya. Nah, jadi dengan menjamaknya, sholat maghribnya tetap 3 rakaat, itu pertama dilakukan. Lalu berikutnya sholat isyaknya bisa 2 rakaat saja. Nanti subuhnya sudah di Masjidil Haram, insya Allah. Jadi subuh itu sudah selesai. Mudah-mudahan ya kalau tidak ada hambatan itu sebelum subuh sudah usai semua pelaksanaan umrohnya. Jadi sholat subuh itu sudah pakai pakaian biasa. Atau mungkin kalau setelah umroh malas balik ke hotel, izin sama pimpinan, Pak saya masuk lagi sholat subuh di dalam, silahkan. Tapi ya lihat kondisi ya Pak ya, ini ibadah itu juga fisik yang perlu diperhatikan.
jangan terlalu paksa. Ya, kadang-kadang sebagian orang saking semangatnya, ini baru tiba di kota Madinah, buam, keliling sana keliling sini, nggak peduli dia kan, mau lihat ini mau lihat itu, naik betis 3 hari pincang. Kan nggak mau kita kayak begitu. Jadi kondisi fisik itu diperhatikan. Kita di Medan ini kan jarang lah di antara kita yang langkahnya sampai ribuan sehari di kota Medan ini. Mana-mana naik kereta kita kan, naik kereta. Masjid cuma berapa meter pun naik kereta. Jadi jangan dipaksa kakinya nanti di sana, karena di mana-mana jalan kaki. Perhatikan, kalau memang sudah capek istirahat. Waktu makan, waktu istirahat tidur itu dijaga. Ya, karena tugasnya cuma 2 aja. Makan, istirahat, ibadah. Makan, istirahat, ibadah. Nggak ada lagi jam kantornya. Ya, nggak ada lagi jualannya. Udah makan, istirahat, ibadah. Itu prioritas. Habis itu mau belanja-belanja, itu jangan sampai mengganggu aktivitas ibadahnya. Cari selang-selang waktu itu bolehlah cari-cari oleh-oleh. Begitu ya. Itu harus diperhatikan nanti selama di sana. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Iya, Bapak semua nih. Terakhir dulu Pak ya, ini terakhir Pak ya. Nanti biar kita kasih kesempatan jamaah lain. Nah. Tadi kalau saya di simulasi tadi berdoa di Safa Marwah. Iya. Itu untuk yang tadi titipan banyak. Itu tidak boleh ketika tahu sih. Boleh Pak. Boleh. Jadi seperti saya sebutkan tadi, tawaf itu tidak ada bacaan khususnya. Jadi di situ sudah mulai bisa doa. Di situ mulai doa. Iya, titipan-titipan itu atau mau ngulang-ngulang doa yang sama gitu kan enggak masalah. Fulus ya Allah fulus. Kayak yang di Instagram. Bukan doa yang dilarang, tapi ya sayang aja kalau cuma minta fulus. Kita urut ya Bu. Tadi abang ini 1, bos ibu di belakang 2, ibu nomor 3 ya. Maaf ya Bu ya, biar tadi sesuai aja. Bang, silakan Bang. Ini pernah lihat juga tadi ya, karena di sosmed juga. Iya. Tawaf sunnah. Tawaf sunnah, betul. Jadi apakah memang ada anjuran tawaf sunnah itu? Betul. Melaksanakan perharinya. Kan lama kita di Mekah. Iya, betul. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dianjurkan. Ya. Bahkan bukan hanya sekali saja gitu kan. Setiap kali masuk ke Masjidil Haram, kalau memang memungkinkan mau tawaf aja. 5 waktu Ustaz, kalau sanggup, ya kan? Kalau sanggup. Ini kan ceritanya di sini semangat, di sana letoy nanti. Memang betul. Tapi ini perlu untuk diketahui. Tawaf sunnah itu silahkan. Jadi setiap kali ke Masjidil Haram mau tawaf, silahkan tawaf. Ya. Cuma yang perlu diperhatikan, saya kasih catatan. Pihak negara Saudi memberikan aturan untuk laki-laki khusus nih. Untuk laki-laki khusus tidak boleh masuk area pelataran tawaf ya, mataf itu, area pelataran itu tidak boleh masuk untuk laki-laki kecuali yang mau umroh, yang sedang pakai kain ihram. Jadi kalau laki-laki yang mau tawaf sunnah, mereka diberi tempat di lantai 2. Lantai 2, lantai 3 atau di rooftop, itu boleh melakukan tawaf di sana. Namun memang catatannya langkahnya lebih panjang, ya kan, namanya berlaku hukum lingkaran, Pak. Semakin jaraknya jauh dari pusatnya, maka jaraknya juga semakin panjang, kan begitu. Kalau di dekat di Ka'bahnya paling berapa ratus meter udah selesai itu. Tapi kalau udah muter, ya yang pernah saya jalani itu mulai dari ba'da maghrib, selesai tawaf azan isya. Yang pernah saya mulai. Jadi selesai salam maghrib, sholat sunnah, start jalan terus di lantai 2 itu. Begitu selesai yang ke-7 azan isya itu. Jadi 1 jam kira-kira durasinya kalau di atas. Padahal kalau di bawah paling 20 menit siap. Paling lama 20 menit siap kalau di bawah. Cuma ya begitu. Namun di lantai 2 kan nggak umpel-umpelan kayak di lantai bawah itu kan. Di atas tuh lapang dia. Ketika lari-lari atau ketika mau jalan cepat pun slow aja di atas itu. Atau kalau mau ngambil uzur, ini cerita nanti teknis bagi travel. Kalau ada yang uzur, kakinya dalam kondisi bermasalah atau nggak sanggup nih kalau dengan jalan kaki, kan ada bagikar di atas. Ya, ada bagikar yang ya tinggal duduk, disetirin sama orangnya gitu. Nah, itu juga boleh. Tapi lumayan, nanti silakan itu dikonsultasikan kepada pihak travel kalau mau menggunakan fasilitas bagikar itu. Ada bayaran tambahannya soalnya. Gitu ya untuk tawaf sunnah. Jadi silahkan mau melakukan tawaf sunnah. Namun sekali lagi saya ingatkan, perhatikan fisiknya, sanggup atau tidak sanggup. Ya, ada yang mungkin selesai umroh itu udah kram kakinya. Jalan aja pun udah payah, untuk ke masjid aja pun udah payah. Jangan pula gara-gara tawaf sunnah lalu nggak ke masjid-masjid lagi habis itu. Waduh, gara-gara tawaf sunnah naik betis, nggak sanggup lagi. Kan sayang, sholatnya jadinya
di hotel gitu kan, nggak berjamaah. Walaupun betul ada para ulama yang menyebutkan bahwasanya seluruh area kota Mekah itu tanah haram yang masuk dalam area satu kali sholatnya dihitung 100.000 kali. Itu semua area Mekah. Jadi bukan hanya di masjid, di hotel masuk gitu kan, karena itu area. Betul, itu ada satu pendapat yang mengatakan demikian. Namun yang tertinggal tentu pahala jamaahnya nggak dapat. Kapan lagi kita hadir di satu jamaah yang jumlah jamaahnya itu bisa sampai ratusan ribu atau mungkin jutaan. Nah, kan kapan lagi kalau di masjid-masjid ini ngarep-ngarep Pak, bisa penuh masjid aja tunggu lebaran atau nunggu Jumatan gitu kan. Itunya. Kalau di situ wah suasananya kayak lebaran tiap hari Pak. 5 waktu kayak lebaran. Ya kan sayang kita menghadiri satu momen sholat yang jumlah jemaahnya itu bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan. Itu kan sayang kalau ditinggalin. Karena salah satu keutamaan sholat berjamaah itu yang menjadi prioritas juga jumlah jemaah. Jumlah jemaah itu memberikan pembeda dengan yang tidak sebanyak itu. Begitu ya. Itu. Jadi diperhatikan fisiknya betul-betul karena ini ibadah yang kaki itu menjadi hal yang pokok untuk kita di sana. Sehat dia kaki ya. Makanya sekarang tuh coba mulai spill Pak, jalan sehari itu 1 kilo 2 kilo gitu kan biar tahan. Sedikit ada nanya sedikit. Iya Pak. Saya kan sekarang itu asal mau subuh kan jam 2 udah apa Iya. kan dari Bandung nunggu untuk subuh kan apa saya kalau dulu Boleh, iya Pak. itu macam mana itu atau termasuk ya Dia Pak, iya. kewajiban atau pahala atau enggak itu. Betul, kalau mau sebelum sholat dimulai dengan tawaf silakan. Tapi ingat ya, tawaf itu kalau sudah niat harus usai. Jangan tengah perjalanan 3 putaran, ampun Mbak, pulang aku batalkan. Nah, itu kena dosa malah. Itu malah kena dosa, membatalkan. Harus 7. Jadi tidak boleh membatalkan sesuatu yang sudah sama kayak sholat. Sholat 2 rakaat, nggak ada angin, nggak ada hujan, nantilah lagi sholatnya, diputusnya sholatnya itu. Nah itu malah berdosa jadinya. Tawaf juga begitu. Kalau sudah dimulai, maka selesaikan sampai 7. Di tengah-tengah misalnya terkena kendala, ya cari. Kalau itu makanya di luar kendali lah. Misalnya tengah-tengah kakinya keplekok, nggak sanggup lagi jalan, nah itu kalian cerita. Tapi kalau sengaja, ya makanya kita harus perhitungkan kondisi fisik gitu kan. Wah ini bisa sanggup nggak ini kan gitu kan. Kalau sudah dimulai, usaikan. Kalau diselesaikan dengan sengaja tanpa di tengah-tengah, maka akan malah berdosa. Ya, jadi boleh. Seperti dicontohkan Bapak tadi, berangkat ke masjid, dimulai dulu dengan tawaf, baru sholat. Itu silahkan. Kalau mau melakukan seperti itu. Kalau fisiknya tahan. Gitu ya Pak ya? Ya Pak? Wallahu a'lam bishawab. Ibu? Kalau perempuan kan tadi tahalul ke hotel. Iya. Kalau kita tahalul kan mesti ada duluan yang tahalul kan, yang orang itu udah tahalul gitu. Terus siapa ya? Gimana ya? Ya itu boleh sama teman-teman sekamar, ibu-ibu lainnya. Nggak mesti harus tahalul dulu. Yang mentahalulkan itu nggak mesti tahalul dulu. Oh gitu, nggak mesti ya? Nggak mesti. Boleh kalau sekamar sama suami, ya suaminya yang nanti memotong tahalulkan, atau sama anaknya, atau sesama jamaah sendiri pun bisa sebenarnya. Kalau rambut ibu panjang, ya kan tinggal ditarik aja rambutnya ke depan, ya disisakan aja di ujung itu seruas itu ya dipotong, grek, dah. Berarti nggak mesti ada yang orang tahalul dulu. Nggak mesti. Jadi dia bisa dilakukan sendiri kalau ibu-ibu. Kalau memang rambutnya panjang. Tapi kalau memang rambutnya nggak terlalu panjang, ditarik agak payah ditengok, ya takut nanti potong ngasal pula, bercolak-colak ya. Minta tolong lah sama kawan. Ya. Jadi pada prinsipnya boleh sendiri. Kalau mau tahalul sendiri ibu-ibunya, gitu ya. Bapak-bapak pun kalau kira-kira udah jago kali cukur, bawa aja pisau sendiri, tarik sendiri. Kalau udah pro kali kan ya silakan aja. Tapi kan bahaya ya, gara-gara 10 real aja jangan gitu. Itu pun yakin Allah ganti gitu kan. Apalagi yang pertama kali kan ditanggung travel Pak, sayang. Dan itu nggak bisa diuangkan. Ustaz saya tahalul sendiri, sini 10 real. Nggak boleh kan Bang? Nggak boleh Pak, nggak boleh ditagih uangnya itu. Dia harus dibayar dengan tahalul. Baik, silakan Ibu. Ini Pak Ustadz, di luar daripada yang sudah dijelaskan Pak Ustadz ini. Iya. Nah, setiap kita selesai sholat wajib, baik di Madinah ataupun di Masjidil Haram, itu kan kita selalu sholat jenazah. Sekarang yang saya pertanyakan itu, kalau selama ini yang kita ketahui, kalau bapak-bapak doanya kan ujung apanya itu hu, kalau perempuan ha ya kan. Nah,
Jadi sekarang di sana itu bahasa Arab, kita tidak mengerti apakah yang disolatkan ini perempuan atau laki-laki. Iya. Kalau seandainya bersamaan perempuan dengan laki-laki, kira-kira niat kita duluan apa? Niat untuk mayat ini. Oke. Ya, nih pertanyaan bagus ya. Ini bagian dari nanti jangan ditinggalkan, sayang. Sekali kita melaksanakan sholat jenazah itu pahalanya 1 qirot. 1 qirot itu digambarkan Nabi SAW itu 1 gunung. Rugi ya kalau ditinggalin. Maka Bapak di sana seringnya itu 5 waktu ada jenazah, sholat jenazah, seringnya. Walaupun sesekali, kadang ditunggu-tunggu kok nggak ada panggilan sholat jenazah, kadang-kadang. Tapi seringnya 5 waktu itu selalu ada ajakan untuk sholat jenazah. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib, namun sayang kalau kita lewatkan. Nah, seperti kasus yang Ibu bilang, tadi kan diumumkan itu pakai bahasa Arab itu pengumumannya. Kadang-kadang dengan maitah atau amwat atau atfal, itu kan kadang-kadang nggak ngerti bahasa Arab, ini yang disolatin siapa gitu kan. Nah, ini berkaitan ketika baca doanya, Bu, ya kan. Baca doanya kan perbedaan domir kalau dalam bahasa Arab itu hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Ya, Bu? Niatnya sholat jenazah sama aja, Bu. Kalau untuk niatnya niat sholat jenazah itu tidak membedakan berapa jumlah atau apa jenis kelamin yang kita sholati. Kalau niat itu kita pribadi. Nah, nanti kan yang berkaitan dengan jenazah itu dalam doanya. Nah, saya sampaikan pula bahwa sebenarnya tidak ada masalah ketika hu ataupun ha. Dua-duanya diperbolehkan dalam bahasa. Status bahasa dia kalau hu untuk laki-laki misalnya. Hu kata laki-laki bisa kembali kepada kata mayit. Tidak kepada personnya, tapi kepada bahasa Arabnya mayit. Itu masih diperbolehkan. Kalau ha juga boleh. Ya, kembali kepada kalimat mayitah. Kembali pada mayitah itu kan bentuknya muannas, pakai ha juga boleh. Tidak kepada objek yang sedang disolati. Jadi kembali secara bahasa saja, mau dengan hu atau ha, dengan ketidaktahuan kita yang kita sholat ini laki-laki atau perempuan, itu semua masih diperbolehkan. Jadi sholatnya tetap sah. Ya, jadi sholatnya tetap sah. Yang penting doain saja, ya, doain saja. Begitu ya. Terlepas nanti pas nggak domirnya ini, insya Allah pas-pas aja, ya. Insya Allah pas-pas aja. Karena secara bahasa pun disampaikan oleh para ulama, mau pakai domir hu, pakai domir ha, masih ada kemungkinan itu tepat, ya. Tidak lari dari maksud doa tersebut. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ini mungkin yang mau dipertanyakan, gimana Ustadz kalau saya haid, ibu-ibu? Kalau ibu-ibu haid nggak boleh tawaf. Karena syarat sahnya tawaf itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka untuk ibu-ibu, silahkan dihitung waktu haidnya dari sekarang. Apakah di jadwal keberangkatan umroh nanti pas kena hari hanya? Ya, kalau memang pas kena hari hanya, bisa diupayakan dari sekarang untuk konsultasi dengan dokter. Dokter, saya mau umroh tanggal sekian-sekian nih umrohnya. Lihat di itinerary-nya itu tanggal berapa. Nah, kalau memang iya, minta saran dari dokter mulai kapan mulai simulasi untuk suntik, menunda atau mempercepat haidnya. Itu dokter sudah mulai ngerti itu dengan hal yang seperti itu, sudah paham itu. Apakah minum obat atau suntik itu dari sekarang. Dia nggak bisa ketika mau umroh baru minum obatnya. Justru nggak mempan nanti, nggak dapat dia malah. Gitu ya. Tapi ya kalau sudah diupayakan ya, saya juga dapat jamaah, udah Ustadz, udah suntik gitu kan, udah ke dokter, bobol juga ini Ustadz, keluar juga, ya sudah. Kalau memang sedang haid, tunda aja dulu, tunda umrohnya. Kita tunggu, kan di sana sekitar 4 hari nanti di Mekah. Mana tahu di antara 4 hari ini udah suci, udah berhenti darah haidnya. Tapi kalau sudah sampai hari terakhir atau menjelang hari akhir, dikhawatirkan kalau hari terakhir terlalu mepet, misalnya 2 hari sebelum terakhir, darah haid juga belum berhenti, maka laksanakan saja. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau memang itu keberangkatannya nggak mungkin untuk balik, ya seharusnya memang pulang aja, nanti balik lagi. Nah ini kan susah, enak aja pulang balik, Medan Mekah, bukan dekat gitu kan. Jadi kalau memang seperti itu kondisinya, maka boleh para ulama silahkan di hari terakhir itu atau 2 hari menjelang akhir ambil mikot. Tawaf saja nggak apa-apa walaupun kondisi sedang haid. Yang penting tadi dijaga agar darah haidnya tidak tercecer di masjid itu kan. Cuma ya sholat nggak bisa sholat lah tadi ya. Sholat setelah tawaf itu nggak perlu dilakukan.
Hanya sekedar tawaf, sa'i, sudah selesai. Gitu ya, karena memang syarat sah tawaf itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, itu nanti kalau berhadapan dengan kasus ibu-ibu yang haid ya. Dari sekarang sudah mulai bisa dikonsultasikan dengan dokter kalau memang tanggalnya bertepatan dengan tanggal kebiasaan bulanannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Jadi pertanyaan ini nggak mesti habis hari ini, Bu ya. Ibu lebih berilmu lagi ustaz-ustaz nanti yang di sana, ya kan? Lebih tempat lagi mereka di sana, itu tempat mereka untuk konsultasi. Dan di grup yang sudah dibuat juga sudah bisa dimulai kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tinggal, ya. Baik secara pelaksanaan ibadah ataupun teknis pelaksanaan dari pihak travel, nanti tetap bisa dikoordinasikan di grup, atau nanti kalau sudah tiba di sana juga bisa konsultasi kepada ustadznya. Bahkan ustadznya kayaknya juga terima konsultasi keluarga, konsultasi anak. Itu kayaknya mau Bambal itu ya. Insya Allah terima lah itulah. Biasanya kalau piknik halal turun. Iya Bu? Jarak dari Sofa ke Marwah berapa meter? Itu kalau dihitung itu sekitar 300 atau 400 meter Bu. Ya, jauh antara Sofa dan Marwah. Jadi total itu 8 kilo Bu. 7 kali putaran, 7 kali itu bolak-balik. Semua. Itu 8 kilo itu hitungan sudah sampai tawaf juga. Nah, itu 8 kilo, Bu. Kalau tawafnya pendek, paling tawafnya itu habis 1,5 kilo atau 2 kilo. Sisanya itu memang yang panjang itu di sa'i, itu yang lumayan kaki itu diuji ketahanannya dia, Pak. Itu ya. Jadi sejak sekarang sudah mulailah bisa dilatih-latih, ya kan? Jalan pagi, sore, ya, agar nanti nggak kejut kali kakinya di sana. Kalau nggak dilatih-latih kadang itu. Ya, kita pernah jamaah kayak gitu, kejut kakinya, naik betis, pincang-pincang jadinya kan nggak enak juga gitu. Jadi cobalah untuk dibiasakan dulu dari sejak sekarang. Kemudian sebelum ditutup, satu hal yang ingin saya titipkan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk jaga niat ya, jaga niat, karena ini ibadah itu, semua ibadah itu harus ikhlas kalau mau diterima ya, harus ikhlas. Ya, maka dijaga mulai untuk menjaga niatnya dari sekarang. Karena keikhlasan itu dijaga dari sejak sebelum pelaksanaan, ketika melaksanakan, dan setelah pelaksanaan juga tetap harus dijaga ikhlasnya. Ketiga-tiganya memungkinkan hancur pahalanya. Setelah selesai umroh pun kalau masih pamer-pamer, masih minta dipuji orang, minta dibicarakan oleh orang, minta diketahui oleh orang, itu bisa hancur pahala umrohnya. Maka saya titip ibu dan bapak sekalian, jaga keikhlasan ya, karena ini memang berat. Ikhlas itu berat tapi pahalanya luar biasa ya. Jadi kalau memang sulit menjaga niat itu, nggak perlu kita tunjukkan di medsos kita ceritakan, karena sulit menjaga niat itu. Niat itu untuk agar ikhlas lebih mudah kalau kita sembunyikan. Nggak ada yang tahu, itu lebih mudah menjaga ikhlas. Semakin banyak yang tahu, semakin susah jaga hati itu untuk ikhlas. Jadi kalau memungkinkan nggak ada yang tahu, nggak perlu. Tapi kalau seandainya nggak Ustadz, untuk motivasi, untuk ngajak, boleh gitu kan. Kalau arahnya untuk memotivasi orang lain melaksanakan ibadah umroh, silahkan. Tapi kalau tidak ada keperluan apapun, lebih baik fokus untuk menjaga keikhlasan niatnya. Karena itu bagian yang harus kita jaga, dan itu memang bagian yang paling berat daripada kumpulin duitnya, daripada kumpulin tenaganya. Ngumpulin niat ini biar bisa ikhlas, itu yang berat. Ya, karena kita berharap perjalanan ini melelahkan, menghabiskan waktu dan biaya, jangan kemudian hasilnya sia-sia. Karena kalau hasilnya sia-sia kan ya rugi, banyak kerugian yang kita dapatkan. Ya, untuk mengulang umroh silahkan nanti doa di sana, ya Allah, izinkan aku untuk datang lagi ke sini berkali-kali tiap tahun. Saya punya jemaah Bu yang dulu pernah, dia doanya begitu di hadapan Ka'bah, dia berdoa, ya Allah, izinkan aku untuk bisa mengunjungi tempat ini setahun sekali minimal. Betulan Bu ya, tahun lalu beliau berangkat, tahun ini berangkat lagi, sama piknik emang. Tahun lalu berangkat, ini berangkat lagi. Ya Allah, pasti insya Allah nggak ada yang susah bagi Allah Ta'ala, ya kan? Banyak sekali cerita yang seperti itu. Jadi jangan, wah ini aja Ustaz nabungnya udah 3 tahun, mana lagi mau berangkat lagi, paling 3 tahun lagi. Jangan anggap Allah Ta'ala itu seperti zat yang fakir. Allah maha kaya. Kalau mau mendatangkan Bapak Ibu hadir lagi ke sana, itu tadi bukan masalahnya uang, bukan masalah tenaga, bukan masalah waktu, tapi masalah ingin mendatangi panggilan Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala yang atur caranya gimana Bapak Ibu bisa berangkat sana tiap tahun, bagaimana bisa berangkat haji, padahal sekarang antriannya begitu panjang.
Biar Allah yang atur, yang penting doa saja ya. Kan gratis. Nggak dimintai pungutan biaya tambahan kan kalau doa begitu. Ya kan? Masa doa dipungut biaya sama orang piknik? Bilang sama saya, Bu, kalau Bang Jiang minta Ibu kalau doa minta tiap tahun tambah doanya gratis, berangkatnya aja yang bayar gitu. Karena butuh akomodasi dan lain-lain hal. Begitu ya, itu hal terakhir yang ingin saya titipkan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala terima pahala ibadahnya, Allah Ta'ala jaga kesehatannya, Allah berikan kesempurnaan dalam pelaksanaan umroh kali ini, dan semoga umroh kali ini bukan umroh yang terakhir. Allah Ta'ala berikan izin untuk bisa melaksanakan umroh yang lainnya. Yang lebih utama, Allah Ta'ala undang kita untuk melaksanakan ibadah haji. Demikian yang mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.